Perkenalkan, nama saya Nabila Sakira dari kelas M1 Manajemen. 10 permasalahan ekonomi di Indonesia. Sumber permasalahan ekonomi di Indonesia: yang pertama, terjadinya COVID-19. Yang kedua, padatnya jumlah penduduk. Yang ketiga, putusnya pendidikan tidak tamat sekolah. 4, korupsi. 5, terjadinya kenaikan BBM. Keenam, terjadinya kenaikan bahan pokok. 7, terbatasnya lapangan kerja. 8, kurangnya pengetahuan dalam pemasaran barang yang baik. 9, inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Yang ke-10, daya beli stagnan. Permasalahan ekonomi di Indonesia: yang pertama, banyaknya karyawan yang di PHK akibat wabah COVID-19. 2, padatnya jumlah penduduk yang menyebabkan penurunan kesejahteraan penduduk suatu negara. Yang ketiga, bertambahnya jumlah pengangguran. Yang empat, korupsi, yaitu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kelima, kenaikan BBM, yaitu penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga. Yang keenam, bahan pokok naik menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat. Yang ketujuh, terbatasnya lapangan kerja dikarenakan tidak menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedelapan, kurangnya strategi pemasaran menyebabkan tidak terjualnya barang tersebut sehingga mengalami kerugian. Yang kesembilan, penurunan subsidi. Yang kesepuluh, inflasi yang rendah. Analisis: yang pertama, banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data Kemenker Republik Indonesia tercatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi COVID-19. Kebijakan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Yang ketiga, putusnya pendidikan yang kian bertambah menjadi maraknya pengangguran yang terjadi, menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, sumber utama kemiskinan. Yang keempat, tindakan korupsi yang sangat merugikan negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Yang kelima, dampak dari kenaikan harga BBM yang bakal dirasakan masyarakat, menimbulkan tingkat inflasi tembus 6%. Suku bunga acuan makin tinggi, memicu stagflasi. Yang keenam, kenaikan bahan pangan pokok menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fiskal, mengingat APBN banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat. Yang ketujuh, terbatasnya lapangan kerja dapat menurunkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita masyarakat, sumber daya yang memboroskan serta potensi yang ada. 8. Fokus tujuan tidak jelas, memiliki daya saing yang kurang kuat, tidak bisa meminimalisir risiko, keuntungan bisnis tidak diolah dengan optimal. Yang kesembilan, pada tahun 2015, subsidi energi dipangkas hingga 65,16% menjadi 119 triliun. Penurunan subsidi terus berlanjut pada 2016 dan 2017. Namun pada tahun 2018, subsidi energi kembali melonjak hingga 57% dan tahun 2019 naik lagi 4,23%. Yang terakhir, yang 10, inflasi secara tahunan tercatat 2,48% dari tahun ke tahun. Meski demikian, hal ini tidak berhasil mengangkat daya beli yang masih stagnan. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai juga dengan penurunan daya beli masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.